Halo geng, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Oke, sebentar. Selalu ada yang lupa ya. Sesuai dengan janji saya mau bikin si Pak Jarwo ini style Kyoto style. Jadi ada temen juga yang bilang cobain dong si Pak Jarwo ini pakai aeropress tapi ala gramasi WAC misalkan yang 30, 35 dan lain-lainnya. Oke, nanti saya akan coba. Ini masih ada sekitar 3 kali brew lagi, mungkin masih aman lah. Semoga saya masih ada waktu untuk memvideokan ya. Tapi kali ini saya akan bikin pakai Kyoto style. Si Pak Jarwo ini kayaknya menarik. Jadi kalau kopinya sangat menarik dan belum saya coba, termasuk si Pak Jarwo ini salah satu yang baru kali ini saya coba. Khusus Pak Jarwonya ya, kalau Temanggungnya udah sering saya coba sih dari beberapa petani. Tapi kita coba Pak Jarwo menggunakan Kyoto style seperti apa rasanya ya. Oke, agak PR Kyoto style, jadi si proses saja, nggak usah banyak bacot. Tapi Kyoto style kali ini saya akan pakai gramasi 15 ya. Oke, 15. Tapi gramasi saya 15. Ini buat teman-teman. Buat yang penasaran lagi sama pinnya Pak Jarwo. Nanti kita ngobrol ya. Konsep Pak Jarwo ini, konsep klinik kopi ini dengan mention beberapa pengikutnya di beberapa kota. Oke, ini buat saya buang. Oke, ini light roast versi klinik kopi. Ini light roast umum tepatnya ya, bukan garis keras. Sekali lagi. Oke, kita akan giling dulu. Saya pakai one zip presso, lalu saya akan set di circle ke berapa, 1 2 3 4 5. Saya akan main di 5. Pak Jarwo lihat si 5 tuh gimana ya, gitu. Oke, 5. (15 gram) saya set di gilingan 5. Aromanya delicious. Oke, mari kita proses aja. Saya tuang kopinya. Bentar ya. Kalau kalian mau pakai diuntir-untir, diuwir-uwir, bebas sih. Saya balikin ke 0.
Saya pakai suhu 93 derajat Celcius ya. Oke. Ini adalah metode yang ribet. Oke, suhu 94 derajat Celcius. Saya akan tuang di 60. Kurang lebih. Aromanya keluar. Biasa saya tuangnya di 40 sorry, di 50, tapi kali ini saya di oke, selesai. Saya pinggirkan, saya taruh ini, kita taruh sini, saya bikin 0 lagi. Oke. Lalu saya akan tuang 60 lagi. Kalau kalian pakai mau stepping juga boleh 60. Tapi ini slow aja, santai. Sampai 60. Aromanya enak. Oke. 60. Tunggu sampai 30 second lah, kurang lebih. Meja dibungkus, meja makan sebenarnya. Oke, kita lihat ya. Lalu berikutnya saya akan kasih sampai 150. Jadi total brew saya adalah di 210 kurang lebih ya teman-teman. Oke, kita akan tuang pelan-pelan lagi, santai aja, karena ini las apa istilahnya, las berarti sampai 150 ya, supaya saya dapetin 210. Oke. Ya, jadi termo saya nggak tahu ada di mana. Jadi saya cuman akan pakai filling aja ya. Termonya entah di mana. Saya akan pakai filling aja ketika alat tidak ada. Artinya kita harus pakai perasaan. Oke, sebentar ya. Kita biarkan dulu. Oke, jadi ketika termo saya hilang, saya cari-cari nggak tahu ada di mana. Jadi ketika alat nggak ada, kita pakai perasaan aja ya. Kalau buat kalian yang mau eksperimen dengan Pajarwo dan termonya nggak hilang, kalian mesti achieve si kopi ini suhunya di minus 20 ya, sorry, 2 kok minus ya, saya juga lupa nih. Di suhu, bukan minus, di suhu 20 sampai kalian ketemu suhu 15 derajat Celcius. Jadi nanti setelah mencapai suhu 20 derajat Celcius, kalian tuang yang ini, lalu berikutnya kalian achieve di suhu 15 derajat Celcius ya.
Nah, disitulah kalian baru bisa menikmati bagaimana rasanya enaknya Kyoto style dengan kopi-kopi yang memang basic kopinya enak. Karena si Pak Jarwo ini dia bilang kunci utamanya adalah di proses green bean pastinya. Berikutnya adalah di roasting. Jadi kalau Pak Jarwo ini katakanlah memaksimalisasi kesempurnaan prosesnya adalah di 60, 30-nya itu adalah roasting, mentreatment bagaimana output roastingnya, dan di 10%-nya kita brew. Jadi ketika 60% green bean-nya berkualitas, bener prosesnya, bener panennya dan lain-lainnya, habis itu 30%-nya tinggal mau roasting, udah pasti menuju keberhasilan. Lalu berikutnya di 10% ya, 10%, jadi siapapun bisa jadi barista canggih kalau kopinya oke. Kita lanjutkan. Saya pasang di sini kali ya. Biasa saya dia mencapai titik dinginnya itu kita kelihatan sih, harusnya udah sedikit berembun dan lain-lain ya. Kacau nih, tiba-tiba bisa hilang si termo ini. Mesti ganti termo kayaknya nih. Oke, kita cek suhu ya. Anggap aja ini suhu yang bisa di achieve si termo saya ini di 21. Jadi saya bisa kira-kira lah ya, masih di 20. Jadi kalau mau 15 berarti saya geser sekitar jeda segitu ya, pasti bisa menggunakan termo inilah kira-kira. Ini udah 20, suhunya udah 20 derajat Celcius. Jadi saya akan tuang sisa brew pertama brewnya. Ini pertama brewnya saya berdiri dulu, lalu saya tuang ya. Oke, berikutnya kita akan aduk lagi sampai kalian bisa achieve suhu di, saya pernah 10 derajat Celcius ya, dan itu create rasa kopi yang lebih enak lagi. Metode ini adalah metode bagaimana metode ini diadaptasi metode ini diadaptasi dari wine yang di botol wine yang ditaruh di ice bucket. Jadi konon katanya ya, ketika wine ditaruh di ice bucket itu, senyawa-senyawa yang di dalamnya itu, di dalam botolnya itu akan bangun, dan beberapa senyawa yang nggak bisa bangun di suhu normal itu ketika direndam atau dimasukkan ke dalam ice bucket, senyawa itu akan bangkit, dan kita bisa merasakan enaknya gitu. Jadi kayak senyawa itu akan berkumpul meng-create rasa wine yang super delicioso mafioso. Begitu juga berlaku katanya untuk kopi. Jadi si kopi ini ketika metode kayak gini, senyawa-senyawa yang tersembunyi di molekul yang paling kecil dia akan bangun dan blend in dengan senyawa yang ada, dan sehingga dia bisa create rasa yang bombastis, aroma yang lebih kompleks, rasa yang lebih yang nggak bisa dinikmati ketika di brew panas langsung diminum, atau ketika langsung dicampur es kayak Japanese ice coffee.
katanya gitu ya. Jadi dia bisa memunculkan kayak hantu atau kayak jin yang terdiam di dalamnya. Oke, saya akan pakai perasaan aja. Jadi biasanya beberapa menit memang PR, tapi dalam dunia ngopi nggak ada kata PR ya. Kalau ada temen ala-ala yang terbiasa dengan membeli kopi sekali jadi, kayak kopi-kopi tuku, melihat ini pasti hidup lu penuh dengan keribetan, pasti komennya kayak gitu ya. Di dunia ngopi untuk sebuah kenikmatan nggak ada kata ribet, karena dalam dunia kopi-kopi ala-ala suka-suka, semua proses adalah sebuah kenikmatan. Oke, kita cek. Saya pakai cek ini pakai perasaan. Jadi kalau misalkan ini udah mentok, di misalkan narik ke setengahnya, anggap aja udah 15 ya. Kita cek suhunya. Suhu yang di achieve anggap aja ini 15 ya, bahkan mungkin 10 derajat Celcius. Oke, menarik. Let's go, kita cobain. Suhu almost 10 derajat Celcius. Let's see, Pak Jarwo, kita campurkan dulu. Nampak dingin ya, sangat aromanya sangat enak banget, serius. Saya nggak bohong sih. Ini sengaja saya set di biasa saya set di 13, tapi saya sengaja di 15 dan agak lebih cost dari 13 secara gilingannya. Jadi saya pengen sesuatu yang beda aja. Jadi si Kyoto Style menggunakan Pak Jarwo Temanggung dari Klinik Kopi Natural Process. Ini aromanya dahsyat banget teman-teman. Ini enak banget. Saya cicipin. It's delicious. Lebih punya body karena saya main di 15. Tapi ini enak banget. Saya suka ini karena lebih ada bodinya sedikit ya, nggak terlalu ringan banget. Amazing, delicious. Kalian boleh coba sih di rumah. Tapi kalau saran saya menggunakan si Pak Jarwo Natural Process ini, kalau kalian mau pakai Kyoto Style kayak gini, bikin es kopi tanpa langsung bersentuhan dengan es atau tanpa dicampur dengan es, saya sarankan kalian tetap main di gramasi 13. Lalu air totalnya tetap 210. Masalah kalian ngebrew steppingnya mau 40, lalu misalkan berikutnya 50, lalu berikutnya stepping lagi, silahkan. Selera kalian aja, terserah kalian. Atau misalkan 40 lalu berikutnya kalian tuang sekaligus juga nggak apa-apa. Tapi dua metode yang satunya brew pertama kita pisahkan, itu memang sengaja dibikin seperti ini. Baiknya sih karena ada senyawa kimia yang nanti ketika suhu biasa bercampur dengan suhu dingin, itu ada kayak semacam kejutan gelombang yang bisa memberikan energi tersendiri ke dalam kopinya, sehingga dia bisa create rasa yang lebih bombastis lagi. Ini sih ngarang-ngarang saya aja, so tau. Oke, kita brew lagi. Sama kalau saya ya teman-teman, kalau saya bukan penganut aliran Jamaah Light Roast, bukan penganut garis keras espresso, bukan penganut al americano juga. Saya adalah penganut segala jenis kopi, segala jenis roasting, segala jenis brew, segala jenis proses, segala jenis rasa.
buat saya nggak terpaku kalau full wash itu harus khusus buat espresso, atau natural itu buat filter brew, atau anaerobik itu buat filter brew dan lain-lainnya. Kalau saya mix and match aja, explore semuanya, segala any possibilities yang bisa saya lakukan, yang saya bisa rasakan. Jadi saya nggak nyinyir ke orang, bukan nggak nyinyir sih, tapi nggak menganut bahwa wah kopi lu salah gitu, atau cara brew lu salah, atau proses lu salah, atau misalkan es kopi susu tuh salah. Saya nggak menganut itu. Saya menganut kopi yang enak aja buat diri kita sendiri ya. Jadi kalau ada teman-teman yang baru nyemplung ke dunia kopi, langsung ke third wave dengan filter brew gini lah, dan langsung dikenalkan bahwa kopi itu nggak boleh pakai gula, ya bener. Kopi ini pakai gula ya berantakan rasanya. Kopi ini pakai susu ya berantakan rasanya. Kopi ini kalian brew dengan metode yang bodinya lebih deep, ya nggak bisa. Kopi ini memang siasatnya adalah untuk light roast. Biasa siasatnya ya main di brew santai, filter brew, bagaimana kita bisa mencicip sensasi-sensasi rasa, aroma dan lain-lainnya. Jadi nggak bisa. Ya bener tahu, cuman ya nggak state bahwa kopi itu nggak boleh pahit. Ya kalau kalian main di light roast ya nggak akan pahit gitu. Kalau ada pahit berarti ada something wrong gitu. Tapi kalau kalian main di espresso yang dark roast, sampai jungkir balik juga kalian tetap akan merasakan hints pahitnya, walaupun ada sense sweetness atau misalkan ada super bright acidity akan ada. Tapi kalau misalkan kalian pure berharap espresso itu nggak pahit di dark roast, nggak akan nemu. Kalian harus main di omni roast, misalkan kayak saya ngebrew El Balsamo yang El Balsamo yang di medium roast, tapi saya pakai slow roast. Itu nggak ada hints bitternya, itu kecenderungannya super kompleks dan sweet. Atau misalkan saya brew El Balsamo, saya brewnya di area saya roastingnya yang lanang ya, saya roasting di medium roast tapi slow roast juga. Itu kalau dibikin espresso ya nggak ada hints pahitnya, bahkan ya kecenderungannya kayak bright acidity, sweetness dan lain-lainnya, kayak ada orange-nya atau ada stone fruit-nya gitu sih kalau buat saya. Jadi kita enjoy aja lah kopi, nggak usah mengklaim kopi itu nggak boleh pahit gula. Kasian dong yang saset, yang instan, merasa tersudutkan. Oke. Habis ini nanti mungkin di hari yang sama kita sore-sore atau besok, karena saya punya ini udah seminggu ini saya hampir ngopi Pak Jarwo, jadi mengeksplor rasanya dengan beberapa metode yang saya punya di rumah, tapi nggak saya videokan karena nggak ada waktu. Saya dengan gilingan yang ini, gilingan yang itu. Ternyata si Pak Jarwo ini memang kalian nggak boleh main di gilingan yang medium dengan gramasi yang berat, lalu dengan cara brewnya terlalu lama, nggak bisa. Jadi dia over extract dan akhirnya rasanya jadi mengganggu dan nggak enak. Jadi dia itu tipe-tipe yang brew-brewnya kayak gini nih, brew ringan sehingga dia bisa create rasa yang bombastis. Itu sih note saya untuk untuk ngobrol-ngobrol kali ini. Nggak penting sih, tapi buat beberapa teman mungkin berfaedah. Oke, kita tuang lagi. Saya akan bikin kopi susu buat opahnya ranting ya. Oke.
Saya udah bikinin kopi buat opahnya Ranting, jadi kita akan lanjutkan mengopi karena kopinya masih tetap dingin, jadi tetap bisa kita nikmati dengan cara yang dingin. Lalu saya akan ngemil. Ini roti apa ya? Ini roti yang belakangan saya suka. Bentar ya. Oke. Roti ini salah satu yang belakangan saya suka roti ini ya. Ini adalah apa ya? Honey Love. Saya nggak beriklan loh. Saya nggak di endorse loh. Sorry ya. Tapi kalau saya tipenya orang yang kalau enak ya udah berbagi berita aja. Oke, kita akan enjoy kopi Pak Jarwo dengan sesuatu yang manis. Saya tutup. Ini kopi roti enak banget serius. Jelas ya. Lalu kita tuang si Pak Jarwonya. Kita tenggelamkan lagi. Dan makin dingin dan makin enak. Aduh, aromanya enak banget. Makin dingin makin enak. Kenapa? Saya paling kalau teman-teman ala-ala bilang, "Bang, bikin Japanese ice coffee dong," gitu, dengan kopi yang abang baru beli. Saya tuh bukan orang yang suka Japanese ice, karena buat saya kopi kalau udah dicampur es tuh kehilangan esensialnya gitu. Makanya saya lebih suka, walaupun ini ribet metode Kyoto ini, tapi dia bisa menjaga rasa kopinya tetap enak. Kalaupun saya pakai style Japanese, biasa saya tunggu suhunya kayak biasa kan kalau brew itu suhunya bisa mencapai 60. Saya turunin dulu suhunya sampai 40 derajat, baru saya campur es, saya goyang sampai dia mencapai suhu dingin tertentu, lalu baru saya tuangkan ke gelas. Jadi sampai di situ aja dia ketemu esnya, nggak sampai dibiarkan si esnya mencair bercampur lebih lama dengan kopinya. Itu kalau saya. Oke, kita lanjutkan. Tuang lagi. Sip. Ciao.